Episode dimulai ketika Parwati sedang memikirkan Babli. Parwati mengingat perkataannya Pami bahwa Babli membutuhkan pekerjaan. Kemudian Ambika datang ke sana dan bertanya kepada Parwati apakah dia baik-baik saja dan mengapa dia tidak makan malam. Mendengar itu, Parwati berkata bahwa dia baik-baik saja. Parwati juga memberitahu Ambika apakah dia boleh menyewa Babli untuk menjadi asistennya. Ambika berkata, apapun yang menjadi pilihanmu, aku akan mendukungmu. Jadi, lakukanlah yang terbaik menurutmu. Mendengar itu, Parwati berterima kasih kepada Ambika. Kemudian setelah itu, Ambika mendapatkan panggilan dari rekannya yang memberitahunya bahwa ada beberapa masalah pada proyeknya Ambika yang berada di London. Mendengar itu, Ambika berkata bahwa dia akan segera terbang ke London besok pagi juga. Parwati yang mendengar itu menawarkan ingin membantu Ambika, akan tetapi Ambika menyuruh Parwati untuk diam di sini saja dan menangani proyek yang ada di sini. Keesokan paginya, Ambika menyuapi Parwati sarapan sebelum dia akan berangkat ke London. Ambika berkata kepada Parwati, meskipun aku tidak berada di sini, tetapi restuku akan selalu menyertaimu, dan aku akan selalu mendukungmu untuk bertarung dengan Niti dan Sanju. Kamu harus selalu kuat dan tegakkan keadilan untuk bayimu yang telah mereka bunuh. Mendengar itu, dengan sedih Parwati juga meminta Ambika untuk menjaga dirinya baik-baik. Dan selang beberapa saat, Babli datang ke rumah Ambika. Melihat itu, Parwati langsung bertanya kepada Babli apakah dia ingin bekerja. Babli mengatakan benar, namun dia sendiri tidak memiliki pengalaman dalam dunia kerja. Parwati berkata, apakah kamu mau menjadi asisten pribadiku dan aku akan membimbingmu dalam beberapa hal. Mendengar itu, Babli pun menjadi sangat senang dan langsung menyetujuinya. Sementara di rumah, Gurprit pulang dengan keadaan menangis. Melihat itu, Pikram bertanya apa yang telah terjadi. Gurprit mengatakan bahwa rumahnya telah habis dibakar oleh Niti dan juga Gurinder. Mendengar itu, Pikram bertanya mengapa mereka melakukan itu. Namun tiba-tiba saja Niti dan Gurinder datang ke sana. Dengan sombong dan sok berkuasa mereka berkata, kami akan membangun restoran di rumahmu itu dan kau tidak usah bersedih. Karena tempat itu juga sudah menjadi milik kami. Jadi terserah kami mau melakukan apapun. Melihat Niti yang ada di sana, Gurprit menjadi sangat kaget dan bertanya-tanya mengapa Niti bisa ada di sana. Bukankah dia sedang berada di rumah sakit jiwa? Mendengar itu, Niti mengingat ketika dia menyuruh Gurinder menyewa dokter palsu untuk mengeluarkannya dari rumah sakit jiwa tersebut. Gurprit kemudian kembali bertanya mengapa mereka mengambil rumahnya dan juga menipunya. Niti si ngeselin wajah licik ini hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, itu bukanlah urusanmu, karena yang terpenting sekarang ini kau tidak bisa mengusik tempat tersebut. Bahkan sekarang ini aku juga akan memberitahumu kalau aku ingin melamar putrimu Babli untuk menikah dengan Daljit. Mendengar itu, Gurprit menjadi sangat shock dan sangat kaget. Sementara itu, Parwati dan Babli sedang mengantar Ambika ke bandara. Namun tiba-tiba saja Gurprit menelpon Babli dan menyuruhnya untuk segera pulang. Mendengar itu, Babli meminta Parwati untuk mengizinkannya pulang naik taksi karena pasti ada masalah penting di rumahnya sehingga ibunya menyuruhnya pulang. Mendengar itu, Ambika dan Parwati menjadi khawatir. Namun Babli menyuruh mereka untuk tidak khawatir. Lagi pula Niti sekarang ini berada di rumah sakit jiwa dan tidak ada yang akan menyakiti Babli di rumah Bajwa. Kembali kepada Niti yang menunjukkan kepada Gurprit videonya Babli dan Daljit yang sedang bermesraan. Melihat itu, Gurprit langsung lemas dan tak berdaya. Pikram juga dengan kemarahan berkata, Daljit bukanlah pria yang tepat untuk Babli. Namun Niti mengatakan bahwa Babli dan Daljit telah melakukan hal yang tidak baik dan video mereka telah tersebar ke media sosial. Mendengar itu, Pikram langsung keluar sambil menangis. Sanju bertanya kepada Pikram apa yang terjadi. Namun Pikram yang sudah marah dia pun langsung menghajar Daljit. Melihat itu, Sanju berusaha untuk memisahkan mereka berdua dan bertanya apa masalah mereka yang sebenarnya. Kemudian Niti datang ke sana dan memperlihatkan kepada Sanju videonya Daljit dan Babli.
Niti mengatakan bahwa Daljit dan Babli telah melakukan hal yang terlarang. Ada seseorang yang sengaja merekam mereka, lalu videonya tersebar ke sosial media. Melihat itu Sanju bertanya, lalu bagaimana caranya untuk menyelamatkan mereka? Niti mengatakan bahwa tidak ada pilihan lain selain mereka berdua harus menikah. Mendengar itu, Sanju hanya bisa terdiam. Tidak lama setelah itu, Babli pulang ke rumah dan semua mata tertuju padanya. Melihat itu, Babli bertanya kepada Gurprit apa yang terjadi. Namun dengan kesal, Gurprit menyuruh Babli untuk diam dan duduk bersama dengan Daljit. Gurprit kemudian menyalakan lilin dan melakukan ritual untuk Babli dan Daljit. Melihat itu, Babli hanya bisa menangis sambil bertanya apa yang terjadi padanya. Namun Gurprit tidak mau mendengarkan perkataannya Babli dan dia tetap melanjutkan ritual tersebut. Babli kemudian mengingat ketika Daljit memberinya kopi, di mana pada saat itu dia tiba-tiba saja merasa oleng dan Daljit ingin berbuat macam-macam kepadanya. Babli mengingat pada saat itu Daljit belum sempat menodainya karena dia berhasil melarikan diri. Sedangkan Niti yang melihat ritual tersebut kini tersenyum jahat dan langsung menelpon Parwati. Parwati dengan heran bertanya mengapa Niti bisa keluar dari rumah sakit jiwa dan bisa menelponnya. Mendengar itu, Niti berkata, "Aku telah menemukan dokter yang lebih hebat yang mampu mengeluarkan aku dari rumah sakit jiwa itu. Namun itu bukanlah hal penting karena yang kamu perlu ketahui, sebentar lagi Babli dan Daljit akan segera menikah." Mendengar hal itu, Parwati menjadi kaget dan berpikir bahwa Babli pasti berada dalam masalah besar. Niti sengaja membuat Babli menikah dengan Daljit agar Parwati yang sebenarnya adalah Pari menjadi sakit hati. Kembali kepada Babli yang kini berusaha menjelaskan semuanya kepada Gurprit dan juga Pikrang untuk tidak mempercayai video tersebut. Namun mereka tidak mau mendengarkan perkataannya Babli dan kemudian mereka pergi dari sana. Dan tiba-tiba saja mereka mendengar suara mobil yang tabrakan di luar. Sehingga dengan itu Sanju pun dengan cepat keluar untuk memeriksanya. Sanju pun dibuat sangat kaget ketika dia melihat Parwati yang kecelakaan. Sanju langsung membawa Parwati masuk dan meminta Pami untuk memanggil dokter. Namun Niti sendiri menjadi cemburu dan menghampiri Sanju serta memarahinya. Niti berkata, "Mengapa kamu begitu peduli terhadap Parwati setelah dia mengirimku ke rumah sakit jiwa?" Mendengar itu, Sanju malah membela Parwati dan berkata bahwa Parwati tidak bersalah. Sanju juga mengatakan bahwa Parwati selalu khawatir dan peduli kepada Niti ketika dia berada di rumah sakit jiwa. Namun kenapa Niti sendiri selalu mencari masalah dengan Parwati? Mendengar itu, Niti semakin menjadi sangat kesal. Sementara itu Parwati kini sedang menemui Babli. Melihat kedatangan Parwati, Babli langsung memeluknya sambil memohon untuk diselamatkan. Mendengar itu Parwati memohon kepada Gurprit agar dia tidak menikahkan Babli dengan Daljit. Namun Gurprit mengatakan bahwa hanya itu saja yang bisa menyelamatkan nama baik keluarga mereka. Parwati berkata, namun hidupnya Babli akan hancur jika dia menikah dengan pria bejat seperti Daljit. Kemudian Pikram datang ke sana dan memperlihatkan kepada Parwati videonya Babli dan Daljit. Melihat itu, Parwati sontak kaget dan masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Babli sambil menangis mengatakan, "Aku tidak pernah melakukan apapun bersama Daljit dan aku juga tidak mencintainya." Gurprit berkata, "Tetapi mengapa kamu sendiri yang telah merusak dirimu dan juga kepercayaan kami?" Dengan kemarahan Gurprit kemudian langsung membawa Babli pergi dari sana tanpa memberikan Babli menjelaskan semua permasalahannya. Sedangkan Parwati langsung menemui Niti dan memberitahunya bahwa Babli tidak akan menikah dengan Daljit. Mendengar itu Niti berkata, "Babli hanyalah karyawanmu, lalu mengapa kamu bertindak seperti kakak perempuannya dan selalu ikut campur urusan pribadinya?" Parwati berkata, "Babli berhak mendapatkan pria yang lebih baik dan bukan pria yang sangat menjijikkan seperti Daljit. Dan perlu kau ketahui, aku tidak melakukan ini untuk Babli saja, namun kepada setiap wanita yang membutuhkan pembelaanku." Niti mengatakan, perbuatan kotor Babli dan Daljit telah tersebar dan kita lihat saja apa yang bisa kau lakukan.
Mendengar itu, Parwati langsung menemui Babli dan berkata kepadanya, "Katakan dengan jujur, apakah kau mau menikah dengan Daljit? Jika kau tidak setuju, maka katakan tidak." Namun tidak disangka, Babli mengatakan bahwa dia mau menikah dengan Daljit, sehingga membuat Parwati menjadi sangat kaget. Niti berkata, "Kamu telah mendapatkan jawabannya sendiri, jadi tolong kamu pergi dari sini dan datanglah besok di hari pertunangan mereka. Aku harap kau juga jangan ikut campur dengan kehidupan keluarga ini." Mendengar itu, Parwati hanya terdiam dan berpikir ada yang tidak beres dengan semua ini. Dan selang beberapa saat ketika Parwati telah pulang, Niti langsung mengancam Babli untuk tidak berani kabur di hari pertunangannya, apalagi membatalkan pernikahannya dengan Daljit. Niti berkata, "Kamu tahu sendiri apa yang bisa aku lakukan kepada keluargamu jika kau berani menentang perintahku. Sekarang beristirahatlah dan bersiapkan dirimu untuk pertunanganmu besok pagi." Mendengar itu, Babli hanya bisa menangis. Di sisi lain, Pami dan Sanju menemui Parwati di rumahnya. Pami bertanya apakah Parwati baik-baik saja. Pami juga berkata bahwa Sanju sangat khawatir dengannya, maka dari itu mereka datang untuk melihat Parwati. Setelah itu Sanju juga berbicara dengan Parwati dan dia meminta Parwati untuk menceritakan masalahnya. Akan tetapi Parwati dengan sedih tidak mau memberitahu Sanju dan dia akan pergi dari sana. Sanju langsung memegang tangannya Parwati sambil berkata, "Aku akan melakukan apapun untukmu, jadi tolong beritahu aku apa masalahmu." Melihat itu, Parwati melepaskan tangannya dari Sanju sambil mengatakan, "Jangan pernah memegang tanganku dan aku bisa mengurus diriku sendiri tanpa dibantu olehmu. Tolong tinggalkan aku dan biarkan aku beristirahat dengan tenang." Mendengar itu, Sanju hanya bisa terdiam. Dan singkat cerita, pagi pun tiba. Niti menelpon Parwati dan mengingatkannya supaya dia datang ke pertunangannya Babli. Dengan nada mengolok, Niti juga mengatakan bahwa dia telah memilihkan pria yang sangat baik untuk Babli, jadi Parwati tidak usah khawatir kepadanya. Mendengar itu, Parwati hanya bisa terdiam dan berpikir bahwa dia harus menghentikan pertunangannya Babli. Dan tidak lama setelah itu, acara pertunangan pun akan segera dimulai. Sambil menangis, Babli memohon kepada Gurprit untuk menghentikan pertunangannya. Karena tentu saja dia tidak akan pernah bahagia jika dia bersama dengan Daljit. Namun Gurprit berkata, "Seharusnya kamu berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan itu bersama dengan Daljit. Dan sekarang kamu sendiri yang menjerumuskan dirimu ke dalam api." Di sisi lain, Pami menyuruh Sanju untuk menghentikan pertunangannya Daljit dengan Babli, karena Babli sama sekali tidak bahagia bersama Daljit. Pami juga mengatakan bahwa inilah sebabnya Parwati merasa tertekan karena mengetahui Babli akan bertunangan dengan Daljit. Mendengar itu, Sanju mengatakan bahwa dia akan menghentikan pertunangan tersebut dengan caranya sendiri. Sanju kemudian menemui Daljit sambil berkata, "Babli tidak merasa bahagia sama sekali denganmu dan bagaimana kau akan melanjutkan pertunangan ini. Jadi aku mohon tolong batalkan pertunanganmu dengannya." Mendengar itu Daljit mengatakan acara akan segera dimulai dan tidak mungkin pertunanganku dengan Babli akan dibatalkan. Sanju berkata dengan kemarahan, "Baiklah kalau begitu. Namun jika nanti aku mendengar Babli tidak bahagia bersamamu setelah menikah, maka aku tidak akan pernah memaafkanmu." Tak lama kemudian, Sanju datang ke aula dan Parwati juga telah berada di sana. Dengan nada mengolok, Niti mengucapkan selamat datang kepada Parwati dan memintanya untuk selalu bahagia. Akan tetapi tak disangka, Sanju sendiri malah langsung terpana melihat penampilan Parwati yang sangat cantik dengan gaun yang sangat mewah. Sampai-sampai pada saat itu Sanju gagal fokus dan dia pun menabrak seorang pelayan. Dan tentunya Niti yang tadinya mengolok-olok Parwati, namun sekarang dia malah auto kesal serta sangat cemburu. Apakah Parwati mampu menghentikan pertunangan Babli dengan Daljit? Dan bagaimanakah reaksinya Sanju setelah melihat kecantikannya Parwati? Nanti kita akan saksikan keseruannya di episode selanjutnya. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe agar kami lebih bersemangat mengupload alur cerita Parineti di setiap harinya.